Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggotanya, yaitu Devi Ratna Lestari, Anna Norafni, Adela Masnur, Lisnawati, Surya Hidayat, dan Masita BJ. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Masa Depan Ekonomi Maritim Indonesia. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Lisnawati. Ekonomi Maritim Indonesia. Ekonomi maritim Indonesia adalah semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan di daratan lahan atas yang menggunakan bahan baku dari wilayah pesisir dan lautan. Dari definisi ini, ekonomi maritim Indonesia meliputi 11 sektor. Yang pertama itu perikanan tangkap, 2. Perikanan budidaya, 3. Industri pengolahan perikanan dan hasil laut, 4. Industri bioteknologi kelautan, 5. SDM, 6. Pariwisata bahari, 7. Perhubungan laut, 8. Kehutanan, 9. Sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, 10. Industri dan jasa maritim, dan 11. SDA non-konvensional. Potensi total ini, ekonomi dari 11 sektor terbesar sebesar 1,5 triliun dolar US dollar atau per tahun atau 1,5 kali PDB dengan potensi lapangan kerja sekitar 45 juta orang atau 35% total angkatan kerja. Potensi ekonomi maritim hingga saat ini baru dimanfaatkan sekitar 25%. Dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi industri bioteknologi kelautan yang luar biasa besar. Dengan total nilai ekonomi 4 kali lipat dari industri teknologi informasi, industri ini meliputi 3 cabang industri. 1. Genetik, engineering, dan menghasilkan bibit dan benih fauna serta flora yang unggul. 2. Ekstraksi senyawa bioaktif dari organisme laut yang menghasilkan bahan baku untuk industri farmasi, kosmetik, pewarna, film, dan beragam industri lainnya. Dan 3. Bioremediasi lingkungan. Dalam dekade terakhir, Cina berhasil membudidayakan padi dan perairan laut dengan produktivitas 9 ton atau panen. Yongzhou University 2017. Artinya budidaya laut berbasis bioteknologi bisa menjadi terobosan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Saya akan melanjutkan materi dari Afni. Oleh sebab itu, sangat tepat Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, yaitu Yusuf Kalla, menjadikan kemaritiman sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunannya, dengan tagline Indonesia sebagai PMD atau Poros Maritim Dunia. Banyak kemajuan di bidang maritim telah direngkuh dalam 4 tahun terakhir, yaitu penegakan kedaulatan, khususnya pemberantasan illegal fishing oleh nelayan asing, dan juga program konservasi lingkungan telah membuahkan hasil menggembirakan. Nilai ekspor perikanan turun drastis dari 4,6 miliar dolar Amerika Serikat pada 2014 sehingga menjadi 3,2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2017. Ratusan ribu nelayan, pembudidaya, buruh pabrik, dan pedagang ikan jadi pengangguran. Ujungnya, gelombang demonstrasi masif merebak di mana-mana sejak Maret 2015 hingga awal tahun ini memprotes keras kebijakan perikanan yang mematikan itu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Agenda pembangunan maritim. Agenda pembangunan maritim, oleh karena itu, ke depan kita mesti meluruskan orientasi pembangunan maritim sesuai dengan yang dimaksud Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kalla, yakni menjadikan Indonesia sebagai PMD atau Poros Maritim Dunia, sebuah Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis ekonomi, hankam, dan budaya maritim. Lebih dari itu, Indonesia juga diharapkan bisa menjadi teladan, role model bangsa-bangsa lain di dunia dalam hal penggunaan dan pengelolaan wilayah pesisir.
pulau-pulau kecil dan lautan bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia secara adil dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek sampai menengah 2019 sampai 2024, yang harus dilakukan adalah pertama, penyusunan atau penyempurnaan dan implementasi RT/RW, rencana tata ruang wilayah secara terpadu dari lahan atas pesisir laut di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Yang kedua, optimalisasi sektor perikanan tangkap dengan cara mengembangkan 10.000 armada kapal ikan modern ukuran 50 GT sampai 500 GT untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah-wilayah laut yang masih underfishing dan selama ini menjadi ajang illegal fishing oleh nelayan asing. Yang ketiga, di perairan laut dangkal. Kita kembangkan budaya rumput laut penghasil keragenan atau Ochema SPP seluas 1 juta hektare, lobster, teripang, abalone, kerang hijau, kerang mutiara, dan komoditas unggulan lainnya. Supaya menguntungkan dan mensejahterakan secara berkelanjutan, semua usaha budidaya ini harus menerapkan cara budidaya yang terbaik, best aquaculture practice. Teknologi muktahir termasuk teknologi industri 4.0 dan manajemen yang benar. Yang keempat, pengembangan industri bioteknologi kelautan dengan fokus pada industri makanan dan minuman sehat, farmasi, kosmetik, dan biofuel. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dalam jangka panjang 2024 sampai 2045, kita harus mampu mengembangkan misalnya 75% dari ruang lingkup atau domain 11 sektor ekonomi maritim Republik Indonesia, seperti industri bioteknologi dan nanoteknologi kelautan, industri air laut dalam, pertambangan mineral laut dalam, dan deep sea fisheries, dan ekonomi dari gelombang arus listrik dan OTC. Melalui aplikasi teknologi generasi industri 4.0, diyakini kita akan mampu untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi maritim. Itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.